Baik pecinta Pandawa, saat ini Vera berada di Sanggar Beji, di mana di sini digelar latihan ketoprak yang akan diselenggarakan tanggal 21 November, tepatnya dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tulungagung. Di situ akan digelar ketoprak siswa budaya. Seperti yang kita tahu, ketoprak siswa budaya ini pernah menjadi primadona pada saat itu di kalangan masyarakat Tulungagung. Begitu banyak para penggemarnya sampai saat ini. Dan di samping saya ada Bapak Bambang Wijanarko. Beliau adalah Ketua Sanggar Seni Teater Tradisi Siswa Budaya yang hari ini menjadi pelatih sekaligus ketua dalam acara ini dan sutradara. Apalagi Pak? Banyak ya Pak ya di situ. Ketua RT. Saya akan berbincang dengan beliau seperti apa dahulu kala siswa budaya ini menjadi primadona pada saat itu dan seperti apa hari ini persiapannya untuk menggelar tanggal 21. Kita akan ngobrol langsung bersama dengan beliau. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik Pak Bambang, kita ngobrol tentang sejarah berjayanya siswa budaya ketoprak. Seperti yang dikannya Pak Bambang, ketoprak pesisiran, betul ya Pak ya? Tapi ternyata merajai sampai di Solo sana. Nah ceritanya gimana Pak? Nah kalau kita bicara waktu keemasan siswa budaya, berarti kita harus bicara tentang ketoprak secara keseluruhan. Artinya apa? Ketoprak itu memang lahir di Jawa Tengah, di Yogyakarta. Nah di sana adalah ketoprak yang identik dengan sebutan ketoprak Mataraman. Nah, kalau siswa budaya itu kenapa harus dinamai dengan ketoprak pesisiran? Itu karena memang ketoprak yang lahirnya di Yogyakarta ini berbeda dengan ketoprak yang lahir di Tulungagung, Jawa Timur. Nah, kenapa ketoprak siswa budaya itu benar-benar menjadi primadona pada saat itu? Karena memang pada dasarnya ketoprak siswa budaya ini berbeda atau mungkin lebih mengakomodasi keinginan penonton pada saat itu, selera penonton pada saat itu agar diterima. Nah, yang membedakan inilah justru yang menjadi keinginan penonton untuk senantiasa melihat bagaimana perbedaannya, bagaimanakah ceritanya, bagaimanakah itu penggarapannya. Karena ketoprak yang ada di Yogyakarta itu identik seperti tadi, ketoprak Mataraman. Nah, bedanya seperti bedanya, apa? Kalau di ketoprak Mataraman itu dari sisi cerita mereka menceritakan tentang raja-raja. Kalau ketoprak siswa budaya lain. Seperti apa? Ketoprak siswa budaya itu senantiasa mengakomodasi keinginan masyarakat, selera masyarakat. Nah, tidak terpaku kepada hanya cerita raja-raja, Mbak. Nah, cerita sampai Inte itu bukan cerita Indonesia. Cerita Balhum Edan itu cerita Mesir yang kita angkat karena apa? Ada tuntutan dari masyarakat untuk melakonkan itu. Nah, dari situ timbul perbedaan-perbedaan. Ya dalam hal ini non sewu ya dalam tanda kutip perbedaan yang baik ya. Nah, akhirnya siswa budaya diterima masyarakat, lebih diterima masyarakat sehingga namanya meroket langaten. Nah, itu yang menjadi penyebab siswa budaya lebih waktu itu lebih banyak digandrungi oleh masyarakat. Nah, itu sejarah seperti apa waktu itu siswa budaya menjadi primadona ya Pak. Nah, lalu besok tanggal 21 ini bukan menjadi awal kebangkitan karena siswa budaya dari tahun berapa pernah vakum kan ya Pak? Siswa budaya pernah vakum. Siswa budaya pernah vakum, bahkan sampai sekarang pun masih vakum. Ya, betul. Jadi kenapa saya bilang vakum? Karena memang ketoprak siswa budaya ini ketoprak topong, ketoprak kelilingan. Kalau sekarang tidak keliling berarti vakum dong. Nah, terus bagaimana dengan pemainnya? Ya pemainnya sebagian sudah non sewu sudah meninggal, ya.
walaupun masih banyak yang masih sugeng. Nah ini ya tersebar kemana-mana gitu loh. Kalau kemarin masih bisa kita jumpai di THR Surabaya, sedangkan saya juga dengar berita bahwa THR sudah digusur. Nah saya tidak tahu lagi kamu cari kemana teman-teman atau bapak-bapak yang ada di Isomudoyo itu dulu, nggak tahu sekarang. Nah kalaupun nanti ada permintaan nuwun sewu nggih, kalau ada tanggapan job-joban yang menginginkan ketoprak siswa budaya, ya akhirnya mereka atau beliau-beliau ini kita aturi untuk diundang kembali lagi ngaten lho. Berarti tanggal 21 besok itu bisa dibilang seperti reuni gitu Pak? Kalau yang tanggal 21 itu nuwun sewu murni dari sanggar. Oh, jadi orang-orang baru yang ada? Ya, saya adalah ketua Sanggar Seni Teater Tradisi Siswa Budaya. Nah, ini yang ada di sini ini adalah binaan saya semua. Kalaupun nanti ada bapak-bapak yang ada Pak Zamroji ini yang MC kondang sekarang ini, ya itu memang karena Pak Zamroji mempunyai keinginan untuk ikut tampil memeriahkan, ngaten Bu. Kalau basicnya memang adik-adik semua, ada yang dari SMP, ada yang dari SMA, ngaten nggih? Seperti itu. Besok tanggal 21 kisah apa yang akan disiapkan, Pak? Saya ingin mengangkat Galuh Condro Kirono Bakul Jamu, karena saya berharap dengan jamunya si Galuh Condro Kirono ini akan bisa mengobati pandemi COVID-19. Itu yang saya harapkan. Jadi harapan saya, karena saya sudah bergelut di Sanggar Teater Siswa Budaya ini agak lama ya, saya tetap berharap mendapatkan perhatian dari dinas terkait, karena nuwun sewu panjenengan arep golek wong sing joget itu banyak, arep golek wong sing pinter kerawitan banyak, tapi kita sulit sekali untuk mendapatkan orang yang pandai ketoprak. Oleh karena itu, kalau tidak berlebihan bahwa saya kepingin mendapatkan perhatian dari dinas-dinas terkait, dalam hal ini adalah Dinas Budaya Pariwisata Tulungagung, agar jangan hanya berpatokan kepada pentasnya saja, tapi monggo sekarang lebih berfokus kepada proses atau di hulunya. Monggo proses ini kita kawal, karena nuwun sewu ketoprak ini adalah tampilan yang penuh tuntunan nggih Mbak nggih. Di situ ada unggah-ungguh, subosito, pitutur dan sebagainya. Dan ini akan membentuk anak-anak kita, generasi muda kita yang akan mempunyai rasa yang jawani, karena ini hilang sekarang ini. Rasa jawani ini hilang. Karo bapak ibu wis ora nek unggah-ungguh dan sebagainya, bapak ibu guru seperti itu. Ini yang akan kita berikan kepada adik-adik. Saya yakin dengan bantuan Dinas Budaya Pariwisata Tulungagung, kita akan mampu memberikan ilmu kepada adik-adik ini agar mereka bisa mengerti bahwa subosito, tata krama dan pitutur-pitutur luhur Jawa khususnya itu bisa kita terapkan di minimal lingkup keluarga. Nah, apalagi di lingkup masyarakat. Itu yang kita harapkan, Mbak. Demikian tadi pecinta Pandawa berlalu kita bersama Pak Bambang Wijanarko, dan besok tanggal 21 kita juga akan menyaksikan secara langsung seperti apa tadi Pak lakonnya? Condro Kirono Bakul Jamu. Condro Kirono Bakul Jamu. Sampai jumpa.
Sukana Bodro, Ratu ing Pudak Sategal. Parigawe saya sabu apa itu saya tuh ini ono nanti